kalian pagi hari ini? Apa kabar kalian pagi hari ini? Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik. Kalau Ustaz bilang salam demokrasi, maka kalian jawabnya Pancasila. Paham? Salam demokrasi. Pancasila. Salam demokrasi. Pancasila. Salam demokrasi. Pancasila. Baik anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita akan melaksanakan proyek yang pertama. Kebetulan adalah tentang suara demokrasi. Dan dari tadi kalian sudah mendapatkan dua materi, yaitu tentang kejujuran, kemudian materi kedua tentang media sosial. Karena dua materi itu berkaitan langsung dengan sistem pemilihan. Di sekolah kita, insya Allah pekan depan itu akan ada pemilihan ketua OSIS. Maka kalian diberikan bekal atau materi terkait dengan pemilihan ketua OSIS. Ada kejujuran, kemudian media sosial, termasuk yang sekarang kenapa kita harus memilih ketua OSIS. Maka materinya hari ini adalah tentang demokrasi. Ada yang tahu demokrasi itu apa? Ada? Danis, Fatir, kemudian Irfan, kurang tahu. Rama, apa? Demokrasi. Ada Gusti juga. Ada Gusti? Siapa nama? Kemudian ada Mas Wahyu juga. Ada? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat sila keempat dunia? Ada nilai kerakyatan di sila keempat. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan demokrasi? Ada. Di mana hubungannya? Kerakyatan. Berarti kalau berbicara nilai kerakyatan, berarti demokrasi itu berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan suara rakyat. Kita buktikan apakah itu betul atau bukan. Silakan simak dengan baik. Silakan perhatikan semuanya. Kemudian nanti Ustaz minta gambaran dari video yang kalian simak, ya. Mahasiswa rakyat miskin kota
disimak tadi, kira-kira apa yang kalian pahami? Dimulai dari Mas Alam. Unjuk rasa. Mas Meri. Apa kira-kira yang dipahami dari cuplikan video tadi? Kebebasan. Anis. Apa dari cuplikan video tadi? Apa Anis? Hah? Tadi satu ada unjuk rasa, yang kedua nilai kebebasan. Kira-kira menurut Anis apa? Hah? Wahyu. Apa? Indonesia maju tanpa orde baru. Satu lagi, Mas Fakih. Suara rakyat luar biasa. Oke, baik. Kita buktikan apakah dari beberapa pendapat teman kalian ada unjuk rasa, kemudian kebebasan, suara rakyat, dan yang Mas Wahyu apa tadi? Indonesia maju tanpa orde baru. Kita buktikan apakah betul demokrasi berdasarkan itu semua. Kita minta bantuan Mas Fatih di nomor 1 dibacakan pendapatnya Abraham Lincoln. Silakan Mas Fatih, yang nyari. From the people with the people, from and for the people. Lincoln. Abraham Lincoln ini adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang ke-16. Ya, dia salah satu tokoh yang mencetuskan tentang teori demokrasi. Ada for the people, by the people, and for the people. Artinya Mas Irfan apa kira-kira? Dari masyarakat. Dari masyarakat, by Untuk masyarakat. untuk masyarakat, untuk apa oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalian memilih nanti ketika di usia 17 ke atas untuk tingkat negara atau lingkup negara, memilih presiden, bupati, dan gubernur. Hasilnya yang akan merasakan adalah kalian sendiri. Ya, di tingkat sekolah kalian memilihnya atau berdemokrasinya, pemilihan langsungnya adalah memilih ketua OSIS di lingkup sekolah. Kalian rasakan sendiri OSIS yang sudah berjalan ini. Kegiatannya cukup banyak, membantu sekolah cukup banyak, dan mengenalkan adik-adik kelasnya untuk lingkungan sekolah di awal tahun pelajaran juga banyak. Berarti proses yang dilakukan di tahun sebelumnya dalam rangka membantu OSIS itu berhasil. Di tingkat kelas kalian melahirkan pemimpin, ada Mas Fatir. Ini. Jadi kalian rasakan bagaimana Mas Fatir memimpin kelas ini. Mantap. Ya, luar biasa. Itu dalam kalian masa depan. Silakan tepuk tangan Mas Fatir. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat yang akan jadi Kapolri adalah Mas Fatir. Amin. Jadi kembali lagi ke sini. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Jadi yang memilih kemudian yang merasakan hasil pilihannya dari sistem demokrasi itu adalah rakyat. Kalau benar pemimpin yang dipilih, maka rakyat akan mendapatkan haknya, kemudian rakyat mendapatkan keuntungan dari proses pemilihan yang dia lakukan. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin yang dia pilih salah, maka dampaknya juga akan dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Ya. Oke, pindah slide berikutnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah siapa yang harus
melaksanakan demokrasi itu? Kira-kira apa? Ya. Kita semua sebagai warga negara kalau di lingkup sekolah sebagai siswa atau peserta didik. Ya. Kemudian slide berikutnya adalah when atau kapan. Kapan itu kita lakukan? Sejak dini. Sejak dini. Nanti ada cuplikan video bagaimana di lingkungan keluarga. Nanti kalian bisa analisa. Kita bahas ini dulu. Yang pertama, kenapa kita harus melaksanakan demokrasi? Ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, organisasi atau negara itu berdasarkan hukum atau aturan. Kelas ini aturannya ada apa enggak? Ada. Sekolah ini aturannya ada apa tidak? Ada. Irfan ikuti ujian tidak bawa kartu, maka dia bayar 2.000. Konsekuensi dari aturan. Kalau organisasi atau kelas atau bahkan lingkup negara tidak ada aturannya, maka kehidupannya akan kacau. Diatur saja kacau. Apalagi tidak diatur. Ya. Yang kedua, tadi apa? Reading, baca yang kedua. Jaminan perlindungan HAM. HAM itu apa? Hak asasi manusia. Sekalian sekolah itu hak asasi atau bukan? Ya. Hak asasi. Kalian hidup di dunia ini itu hak asasi atau bukan? Ya. Hak asasi. Dan itu tidak boleh kemudian dicabut atau bahkan dirintangi oleh orang lain. Tidak boleh. Karena itu dijamin dalam undang-undang kita. Dalam undang-undang dasar itu dijamin. Fatir boleh sekolah, fatir berhak untuk hidup, fatir berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak nanti. Kenapa? Itu jaminan. Dan yang lain depan apa pastinya. Itu adalah hak asasi manusia, dijamin. Ya. Kemudian yang berikutnya, kebebasan berpendapat. Adakah yang dilarang kelas ini berpendapat untuk bersuara? Tidak ada. Kecuali berpendapat di luar konteksnya. Ya, kita bahas materi tentang A, mana yang dibicarakan, kalian yang dibicarakan adalah materi B. Ya, itu tidak boleh karena di luar konteks. Ya. Pelajarannya A, kalian diskusikan C. Pelajarannya C, kalian diskusikan A. Itu kan tidak nyambung. Apalagi di luar pembelajaran. Ya. Yang terakhir. Apa yang terakhir? Kekuasaan secara negara. Nah, ketua kelas kalian sejak kelas 7 sampai kelas 9 apakah sama? Beda. Beda. Jabatannya maksimal berapa semester? 2. Kelas 7 siapa ketua kelasnya? Tidak ada. Tidak ada kelas 7. Tidak ada. Oke. Karena waktu kelas 7 Hari. kelas 8. Tio. Sekarang berpindah ke Mas Fatir. Kalau kelas 7, kelas 8, Mas Tio enak. Fatir, silakan piket. Sekarang gantian, Tio piket. Katanya Mas Fatir. Hah? Kelas 7 Mas Wahyu. Sama. Berarti perpindahan dari Mas Wahyu ke Mas Tio kemudian ke Mas Fatir itu adalah membatasi kekuasaan. Dibatasinya berapa? 1 masa jabatan atau 2 semester selesai. Ada Ustaz yang dari kelas 7 sampai kelas 8 sama. Wah, itu berarti bagus. Berarti teman-temannya percaya ke dia semua. Atau berubah bukan karena tidak bagus, karena memberikan kesempatan ke yang lain. Tidak menutup kemungkinan kalau satu kelas lagi nanti SMA-nya Mas jadi. Yang memimpin. Jadi yang awalnya Fatir nyuruh-nyuruh ke ganti, nanti jadi Fatir piket. Ya. Itu bedanya. Libur. Nah, itu persoalan lain ya. Kemudian berikutnya web. Apa web? Di mana? Di mana kita harus menerapkan nilai-nilai demokrasi? Sekolah, keluarga dan masyarakat. Kalau sekolah temannya berpendapat, kalian tidak perlu menyalahkan. Bagian daripada penerapan nilai-nilai demokrasi. Kenapa Ustaz? Karena kita
kita menghargai pendapat orang lain. Bagian daripada sila keempat. Ya. Termasuk ketika temannya yang lain berbicara atau temannya yang lain sedang menjelaskan dalam proses pembelajaran, maka yang lain mendiam, yang lain mendengarkan dengan baik. Tidak mengerti silakan tanyakan. Ya, bukan sebaliknya. Yang di depan temannya presentasi, yang di bangku presentasi juga dengan teman yang lain yang berbicara. Maka itu akan menjadi tidak kondusif. Itu berarti demokrasinya kelas ini belum berjalan dengan baik. Ya, ukurannya di situ. Coba kita perhatikan duplikat ini. Semoga menjadi gambaran. Nanti kita tanya satu-satu. Yuk simak. Yuk Kamis. Kamis kuy. Dilarang apa? Hah? Ya dilarang apa?
Dari cuplikan video tadi. Hah? Oke, satu katanya Mas Rama, kebebasan berpendapat. Ini tidak terpenuhinya hak asasi manusia tergambar di larangan-larangan pembunuhan terhadap anak. Ada? Sama? Oke, baik. Berikutnya Irfan. Apa? Tadi ada kebebasan berpendapat, kemudian ada belum terpenuhinya hak asasi manusia. Dan Irfan apa? Tidak adanya kebebasan untuk berpendapat. Jadi Fadil, dari cuplikan video tadi, gambarannya apa? Tidak terpenuhinya asasi. Terakhir, Alan. Ya. Adanya penekanan. Oke, dari semua yang pendapat sudah kalian sampaikan, kira-kira demokrasi dalam kehidupan rumah tangga tadi berjalan dengan baik atau tidak? Ya. Kira-kira kenapa? Baik, kita mulai satu persatu. Ya, kita coba bahas dari why. Kenapa? Pertama, yang harus kita pahami adalah tujuan demokrasi itu apa coba kira-kira. Yang pertama adalah pemahaman dan kesadaran. Ketika tadi digambarkan dalam video tadi itu ada orang tua anak yang sekolahnya berpindah-pindah atau tidak itu? Ya, pindah-pindah. Kira-kira penyebabnya apa pindah-pindah? Karena pekerjaan orang tua. Terus kalian tadi mengatakan itu tidak memenuhi hak asasi manusia, Ustaz. Karena anaknya dikekang, kemudian anaknya dipindah-pindahkan sekolahnya. Kira-kira benar atau tidak? Tekstualnya benar. Tapi konteksnya itu karena orang tua dinasnya pindah. Namun apakah anak yang tergambar tadi itu prestasinya menurun? Tidak. Prestasinya tetap. Prestasinya tetap enggak? Tetap kan? Prestasinya tetap. Cuma yang kita tidak pahami dari cuplikan video tadi itu adalah bagaimana kesadaran antara orang tua dengan anak bahwa mereka satu sama lain memiliki hak yang harus dihormati. Anak punya hak itu harus dihormati oleh orang tua. Orang tua punya hak harus dihormati oleh anak. Tapi yang jelas anak memiliki kewajiban untuk patuh dan taat kepada orang tua. Hakikatnya orang tua tidak akan pindah tugas jika itu tidak dipindahkan dari tempat bekerjanya. Tidak mungkin orang tua tega anaknya dari sekolah yang lain dipindah ke sekolah yang pindah lagi. Tapi karena sudah tugas, apalagi tugas negara, maka dia harus terima dan anak dibawa untuk pindah. Tapi bagusnya apa anak tadi itu? Anak tadi itu meskipun pertama dia gambarannya tertekan, merasa diatur-atur, tapi kan ketika dia dewasa juga dilihat, dia baru sadar, oh iya, ternyata dalam hidup ini itu tidak semudah yang dia bayangkan. Berarti dia harus memahami bagaimana dinamika kehidupan. Dan alhamdulillah prestasinya tetap. Nah, meskipun dia berpindah-pindah sekolah, ada anak kemudian berpindah-pindah sekolah itu kemudian menjadi prestasinya menurun, ada. Kenapa? Karena kan setiap dia kali pindah kan dia harus beradaptasi dengan teman-teman. Nilai demokrasinya di mana, Ustaz? Nilai demokrasinya adalah bagaimana dia memiliki kesadaran. Ya. Kemudian yang kedua, menciptakan ketertiban. Jadi tujuan demokrasi itu agar kehidupan kita ini bisa tertib. Ya, lingkup kecil, kalau kalian semuanya di sini berbicara
yang lain hanya satu orang yang menjelaskan, kira-kira kelas ini kondusif atau tidak? Tidak. Apalagi main es batu. Ya. Kemudian ada yang sisa cemilan yang dari istirahat dibawa ke dalam. Kira-kira kelasnya kondusif atau tidak? Tidak. Nah. Kemudian yang ketiga, membatasi menciptakan membatasi kekuasaan. Ya seperti tadi. Jadi kalau presiden satu kali masa periode jabatannya itu berapa tahun? Berapa? 5 berapa? 5. Ya. Jadi presiden itu hanya menjabat satu periode itu 5 tahun dan maksimal 2 periode. Berarti berapa tahun? 10. 2 periode. Ya. Kenapa Ustaz di masa zamannya Presiden Soeharto bisa berkali-kali bahkan puluhan tahun lebih dari 10? Karena pada waktu itu Undang-Undang Dasar kita itu masih belum dirubah atau diamandemen. Jadi bahasanya presiden itu dalam satu masa jabatan itu 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Berarti kalau boleh dipilih kembali setelah dia terpilih maka terus dia 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun sampai dia dipilih 7 kali. Makanya 32. Tiganya kemana Ustaz? Karena seharusnya 35. Karena dia mengundurkan diri di tahun 1998 tanggal 21 Mei 1998 karena ada demo besar-besaran itu. Yang sekarang tidak boleh. Masa jabatan presiden satu periode 5 tahun dan boleh dipilih dalam satu masa jabatan saja. Berarti 2 periode. Kalau lebih 2 periode tidak boleh. Kecuali nanti undang-undang dasarnya diganti. Boleh. Itu wacana. Ya, kalau mau 3 periode maka ganti dulu undang-undang dasarnya, rubah dulu pasal yang mengatur tentang jabatan presiden. Kalau ketua OSIS jabatannya berapa tahun? 1 tahun jabatannya. Ya. Kalau 4 tahun siswanya sudah lulus. Ya, tidak ada. Jadi OSIS itu semua tingkatan SMP dan SMA itu hanya 1 periode saja. 1 tahun dalam 1 periode itu. Kemudian adalah equality before the law. Apa kira-kira maknanya? Kesamaan kita di hadapan hukum. Fakir dan Nis, kemudian Angga, Wahyu di hadapan atau di depan atau di bawah aturan sekolah itu sama. Kalau melanggar maka dia diberikan sanksi. Kalau tidak, berarti dia tidak disanksi. Tidak ada. Danis sering telat kemudian tidak dipanggil, tidak ada. Tetap dipanggil karena sesuai dengan kesalahannya. Itu maksudnya adalah kita semua di hadapan hukum dianggap sama derajatnya. Karena Danis kepulauan dihukum terus, tidak seperti itu. Karena Fatih 15-nya kalau melanggar dibiarkan, enggak. Kalau tidak bawa kartu ujian tetap harus kantor. Kemudian yang berikutnya ada partisipasi rakyat. Partisipasi itu maksudnya adalah rakyat itu ikut serta dalam proses jalannya pemerintahan. Salah satunya memilih. Nanti kalian itu ketika tanggal 6 semuanya harus hadir memilih. Kenapa? Karena suara kalian itu penting. Katanya Gadi. Jadi dasar cuma saya 1, calonnya 3, semuanya dapat 30-an semua. Gading tidak masuk tinggal 1. Kalau Gading saja masuk, maka 1 akan jadi pemenangnya. Karena Gading tidak masuk, semuanya draw. Tidak ada yang menang, 30 semua suaranya. Jadi 1 suara itu menentukan. Ya, calonnya Fatir, Alan, Wahyu. Suaranya 20-20. Suaranya tinggal 1 punya Irfan, dibuka punya Irfan, Alan. Habis Fatir sama Wahyu. Kenapa? Karena
menentukan. Ya. Terakhir, supremasi hukum alias penegakan hukum. Penegakan hukum maksudnya dalam apa? Kalau di konteks sekolah, buku panjang potong, rambut panjang potong, rambut diukir-ukir mundur. Gaya, tapi itu melanggar aturan sekolah. Kalau diukir, tak boleh diukir. Ya. Jadi itu adalah aturan yang harus kita patuhi dan itu bagian dari tujuan demokrasi. Terakhir, bagaimana kita nanti menjadi pemilih, Ustaz? Satu, kita memiliki 6 asas dalam pemilu itu. Ada pemilihan umum atau pemilihan ketua OSIS nanti. Satu, Bapak? Langsung. Maksudnya kalian itu memiliki hak untuk memilih secara langsung. Kalau surat suaranya Irfan, jangan kasih ke Gusti. Gusti, saya diwakili saja, nggak boleh. Padahal Irfan sehat, tidak sakit, dan tidak berhalangan. Tetap pilih sendiri. Ya. Yang kedua, apa? Umum. Pemilihan ketua OSIS itu berlaku untuk semua siswa. Ustaz, kasih ke 9A saja yang pilih. Karena 9A itu yang paling paham. Tak boleh. Kelas lain juga punya hak. Jadi hak kita itu dalam pemilihan itu ada dua. Apa saja? Hak dipilih dan hak memilih. Hak dipilih ini kalian akan dapatkan kalau menjadi calon. Kalau tidak menjadi calon, hanya memiliki satu hak apa? Memilih saja. Karena katanya Gusti, Ustaz, saya juga biar dipilih saja, tidak apa-apa meskipun tidak daftar. Dia tidak dihitung, karena dia bukan calonnya. Dia dipilih sama Rama misalnya, karena kebetulan sahabat, saya tetap memilih Gusti. Ya sudah, pilih saja, tapi suaranya tidak dihitung atau dianggap suara tidak sah. Ya, karena surat suaranya hanya mencantumkan 4 calon. Namanya Gusti tidak ada, dipilih sama yang ditulis Gusti, tidak dihitung. Ya, karena Gusti itu tidak memiliki hak untuk dipilih, dia hanya memiliki hak untuk memilih. Yang ketiga, bebas. Nah, perhatikan. Ini kebebasan kalian memilih tidak boleh kemudian dipengaruhi, baik dipengaruhi oleh temannya atau dipengaruhi oleh materi atau makanan jajan, tidak boleh, atau kue tidak boleh. Karena Fatir, kebetulan Fatir ditunjuk tim suksesnya pasangan nomor 2. Alan itu sudah jelas di hatinya dan pikirannya, saya pilih nomor 4. Fatir datang, ada sekarang 20.000 nomor 1. Alan mikir, ada 20.000 lumayan. Berarti dia memilih tidak bebas. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh gimana? Ya, terus bebas. Ya, perhatikan di sini berikutnya. Ada bebas, ada rahasia. Karena begini, di dalam pemilihan itu, kalau didasarkan pada materi atau sembako, beras, minyak, gula, atau yang lain, atau berupa hadiah yang lain, HP, mobil, motor, maka yang dipilih yang memiliki harta banyak atau yang memiliki kemampuan untuk memimpin. Contoh, Danis kemampuannya biasa saja kalau nomor 1. Kalau nomor 2 Wahyu kemampuannya bagus tapi tidak punya materi. Sedangkan Danis miliarder, dia miliaran uangnya. Tim suksesnya semuanya dikasih uang semua, pemilihnya dikasih semua. Kira-kira yang terpilih Wahyu apa Danis? Kalau didasarkan pada kepentingan materi
materi saja, maka yang terpilih adalah Nadis. Tapi kalau kepentingan untuk pemerintahan yang bagus, kepemimpinan yang bagus, yang merakyat, melayani rakyatnya, maka yang terpilih seharusnya Maka tadi ada yang mengatakan katanya Fakir itu bisik-bisik dengan Alan. Gimana Ustaz kalau kemudian nanti kita yang milih itu nanti yang dikasih uang, dikasih materi, maka yang terjadi pemimpin itu hanya berdasarkan banyaknya materi, bukan karena kualitas kepemimpinannya. Gimana? Kalau cari suara, berkampanye dalam proses pemilihan apa saja boleh. Mempengaruhi dengan program, dengan kualitas, dengan visi misi harus, bukan hanya boleh. Miliknya, dia kan pemilih berdasarkan referensi, visi misinya bagus, program kerjanya bagus, kemudian pikirannya bagus apa tidak. Yang tidak boleh itu Mas, jelas visi misinya tidak bagus, orangnya juga tidak bagus, pas dipilih karena bisikan temannya itu bagus, beneran bagus. Padahal sudah tahu kamu itu tidak bagus, tapi kamu terpengaruh pada temannya yang mengatakan itu bagus. Itu yang tidak jelas. Kemudian berikutnya hadir. Apa? Rahasia ini maksudnya adalah rahasia hanya yang tahu itu ketika kalian pilih adalah kalian sendiri. Tidak perlu diberitahukan ke teman-temannya. Kenapa? Kalau ini tim suksesnya 1, tim sukses 2, ini milih 1, ini milih 2, katanya saya milih 2. Ini tim suksesnya 1. Ini nanti bisa saja ini ada kejeburan sosial antara satu sama lain. Cukup yang tahu pilihan kalian, diri kalian dengan yang maha kuasa. Yang lain dapat tahu. Ya. Kemudian berikutnya adalah jujur. Materi ini sudah tersampaikan. Bagaimana menjadi pemilih yang jujur. Dan yang terakhir, adil. Maksudnya adalah pemilihan itu dilaksanakan tidak tebang pilih. Misalnya nanti panitia pemilihannya lebih condong pada si A atau calon B, itu tidak boleh. Semua pasangan calon, semua tim sukses diberikan hak yang sama, diberikan waktu yang sama untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemenang. Ya, sehingga nanti melahirkan pemimpin ketua OSIS kalau di sekolah, ketua OSIS yang bertanggung jawab dan mampu memberikan banyak program-program kinerja yang mendukung program sekolah. Sampai di sini ada